Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kenapa? Karena ayat ini penting. Ratusan ayat dalam Quran, tapi ayat ini yang dipilih Allah sejak 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat dibacakan. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar pilkada kemarin. Kau tepuk tangan tapi kau semua pelakunya. Ustadz, bagaimana kalau sudah terlanjur Ustadz? Sudah terima 300.000? Syaratnya satu, kembalikan uangnya. Malu Ustadz, masukkan celengan masjid. Sudah habis Ustadz, hanya api neraka yang bisa mencuci perutnya. Itu ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar. Islam kalian ketika sholat, Islam pula lah ketika kalian bikin undangan pernikahan. Belum menikah, prawedding. Boleh, tapi jangan pelukan, belum ijab kabul. Yang undang ustadz, gedungnya Islamic Center, ibu bapaknya haji, tapi foto sebelum menikah sudah boncengan pelukan. Pergi ke pesisir pantai naik mobil, naik sepeda tua. Kau mau pergi jual ikan? Ini prawedding, ini ajaran dari mana? Boleh ndak? Boleh. Tapi jangan pelukan, belum halal. Caranya gimana Ustadz? Kita kan mau tahu fotonya. Sebelah kanan laki-laki sendiri. Sebelah kiri kertasnya wanitanya sendiri. Ibu bapaknya di atasnya atau di bawahnya, kedua mempelai. Boleh. Islamlah kau secara sempurna, secara total. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu-ibu, mau tahu ndak apa yang paling tidak disenangi setan? Mau ibu? Kalau ibu dengar ceramah. Itu setan paling tidak mau. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia goda kita ketika dengar ceramah begini. Nggak usah kau datang, panas. Nggak usah kau datang, lebih baik kau nonton di rumah. Alhamdulillah setan di rumah bisa kita kalahkan, hadir di tempat ini. Apakah setelah bapak-bapak duduk di sini setan menyerah? Oh, dia goda lagi kau pak. Nggak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya dengar ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Iya,
Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau ibu sibuk begini? Hah? Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau ibu sibuk begini? Siaran langsung juga dia, cuma 2 penontonnya, suaminya sama mantunya. Ayo simpan HP-nya ibu, bisa? Ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya riang gembira? Simpan HP, bisa? Bisa? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tolong diperhatikan sebentar saja. Saya sebenarnya lagi kondisi kesehatan tidak baik. Lagi tidak baik-baik saja. Tadi malam saya dari Singapura berobat, jam 12 tiba. Ya. Nah, ini belum sehat betul, tapi karena cintanya kepada majelis musyawarah, saya datang ke tempat ini. Cuma saya bilang saja tadi sama Mas Seto, jangan duduk di samping saya. Kenapa Ustadz? Tambah jelek saya, Mas. Ya toh? Masya Allah ya. Kalau orang gagah duduk di samping saya, dia tambah gagah, saya makin hancur. Untungnya kita masuk surga bukan kualifikasi kegagahan. Kalau kegagahan nomor 1 masuk surga para artis, kita nomor belakang. Tapi alhamdulillah Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ada kulit hitam, wajahnya budak, tapi dimuliakan oleh Allah. Siapa? Bilal bin Rabah. Ada orang tinggi jabatan, cakep, Masya Allah, cakep betul, kekuasaan bagus, namanya Fir'aun. Iya, Fir'aun itu Pak, tidak ada yang berani lihat wajahnya. Tapi karena dia sombong, Allah laknat dia. Apa laknat Allah? Haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada harapan masuk neraka Pak. Fir'aun sudah diponis haram masuk surga. Disebut dalam Quran, haram. Padahal dia gagah, elektabilitasnya paling tinggi Pak. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun manusia mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jangankan kasih nama, dituduh aja Fir'aun marah Pak. Iya kan? Sebaliknya, ada manusia hina di hadapan manusia, namanya budak. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu dia digaji tiap bulan dan dia bisa pilih tuan yang mana dia senang. Tapi budak itu hak milik Pak. Boleh dibakar, boleh ditikam, boleh dibunuh, hak milik. Seperti Bapak punya handphone, mau lempar, mau celupkan ke air boleh Pak. Malah saya lihat ada iklan handphone boleh masuk ke air. Untuk apa masuk ke air? Memangnya kau bicara dalam kolam? Iklan beleng-beleng. Ya kan? Masita. Tapi karena punya iman, Allah muliakan Masita. Apa buktinya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium, siapa itu? Barusan saya bau harum seperti ini. Apa di arwah para nabi? Bukan. Para rasul? Bukan. Malaikat? Bukan. Siapa dia? Jibril? Dia arwahnya Masita. Harum. Sampai Nabi pun Isra Mi'raj masih mencium keharumannya. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan namanya Masita, dan saya yakin ada di antara ibu-ibu. Nah, supaya kita menjadi orang yang jauh dari Fir'aun, masuk golongan Masita, kita hadir di pengajian ini. Tapi setan dia goda kamu. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Kau sudah tahu apa yang dia sampaikan itu. Ngapain kau ngaji kalau begitu? Dari kau lahir belajar A, Ba, Ta, sampai sekarang itu juga itu kau baca. Kalau kau bilang, sudah kau tahu ceramahnya. Kenapa mesti diulang-ulang? Itu karena setan selalu menggoda kita. Maka simpan dulu HP-nya, dengar dulu ceramah. Ya? Nah, suatu kali Nabi di Madinah sangat panas. Panas betul. Itu Madinah, Bu. Ibu tahu Madinah? Tahu Madinah, Bu? Tahu? Itu Depok belok kiri. Nah, Madinah kalau panas Pak, asli panas. Kalau dingin, asli dingin. Dan saya sering rasakan. Madinah panas waktu itu. Dalam keadaan panas, tiba-tiba ada seorang manusia keluar dari rumahnya. Berlari-lari kecil dia Pak. Kenapa?
takut sengatan matahari. Lalu menuju ke masjid. Dia adalah Abu Bakar Siddiq. Selang beberapa saat keluar lagi dari rumah seorang manusia berlari-lari kecil. Juga takut sengatan matahari, maka dia buru-buru. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Dia dapati Abu Bakar. Abu Bakar, tidak biasanya siang-siang begini kau ada di masjid. Ada apa gerangan? Lapar Kak Bos. Kosong perut. Daripada saya cuma lapar di rumah, mending saya datang di sini. Lapar dapat pahala. Sama waktu saya sekolah, Pak. Makanya kebiasaan sampai sekarang terbawa puasa Senin Kamis. Kenapa? Saya sering kelaparan waktu sekolah. Saya bilang sama adik saya, daripada kau cuma lapar, mending kau puasa. Lapar dapat pahala. Akhirnya kata Umar, saya lapar, maka saya datang ke sini. Kata Abu Bakar, Umar balik tanya, kau juga kenapa ada di sini? Sama, saya juga lapar. Mereka lanjutkan zikir. Selang beberapa saat keluar rumah seorang manusia, santai aja jalannya, tidak buru-buru. Kenapa? Kemana beliau melangkah, ada awan melindunginya sehingga tidak tersentuh secara langsung oleh matahari. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, siang-siang kok ada ke masjid semua di sini, ada apa? Kata Umar, kami lapar ya Rasul, makanya kami datang. Umar balik bertanya, ya Rasul, Anda juga kok barusan siang-siang begini? Dia bilang, sama, saya juga lapar di rumah, maka saya datang Pak. Akhirnya Umar punya usul, ya Rasul, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Dahda? Abu Dahda ini orang kayanya Madinah, hebatnya kaya dermawan. Yang banyak di Depok, kaya pelit. Kalau masih pelit masih aman Pak, serakah. Kalau pelit dia cuma tidak mau keluar duitnya. Kalau serakah sudah tidak mau keluar, diambil haknya orang. Itu yang banyak politisi lakukan di Indonesia. Anehnya kita pilih juga. Apa? Bukankah belen-belen namanya itu? Iya toh, kita sudah tahu, tapi masih dipilih juga hanya karena pencitraan. Iya. Abu Dahda kaya dermawan. Sampai di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Selang beberapa saat dijawab oleh perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Rasulullah, masuk ya Rasul. Kata Nabi, tunggu dulu, mana suamimu? Baru saja ke pasar, sebentar lagi datang. Oh begini, tidak boleh kami masuk tanpa izin suamimu. Nih, dengar ibu-ibu. Hei, dengar. Tidak boleh memasukkan laki-laki tanpa izin suami. Ini Nabi. Bagaimana kalau sepupu? Sepupu satu kali, tidak boleh. Sepupu dua kali, tidak boleh. Apalagi sepupu lain kali. Tapi yang banyak sekarang baru suaminya pergi ditelepon teman SMA-nya. Cepat kau datang. Suamiku sudah pergi, cepat-cepat. Saya diprotes ibu-ibu. Lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Siapa bilang? Ayo, sama jumlahnya. Kenapa? Ibu-ibu pasti selingkuh juga sama laki-laki. Bapak-bapak pasti laki-laki selingkuh sama perempuan. Tidak mungkin dia selingkuh sama laki-laki juga. Iya Pak, berarti jumlahnya sama. Maka Nabi katakan, kita tunggu suamimu. Dengar Bu, tidak boleh memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Datang keluarganya dari Sulawesi. Bang, ini ada adekmu nih. Gimana? Kalau suami katakan, suruh tunggu di ruang tamu, suruh tunggu di teras, tidak boleh kasih masuk ibu. Haram. Nah, datanglah. Suaminya selang beberapa saat, datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, senang betul. Berkah, berkah, berkah. Hai, begini orang Islam. Didatangi ulama, senang. Ibu-ibu didatangi ulama, senang tak? Datang pengurus masjid bawa map, senang tak? Datang lagi. Datang lagi. Sudahlah, saya tahu semua sifat sampean. Kalau pejabat mau datang rumahnya, diganti gorden, makan spesial, diganti karpetnya dibersihkan. Sekali penghafal Quran dia butuhkan, kau jemput.
Kau kirimi Grab, suruh jemput Pak Imam. Grabnya motor tua, tidak ada lagi sadelnya satu. Terpaksa tergantung kakinya Pak Imam di belakang. Hujan, musim hujan, pakai mantel berdua. Kata Pak Imam, masih lama dek, lagi 2 tikungan Pak Ustadz. Air dari atas, air dari bawah. 1 jam dia salawatan di rumahmu supaya berkah. Dia doakan, dia tinggalkan warungnya, dia tinggalkan pekerjaannya untuk menghormati jemputanmu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 jam tidak pakai kipas sampai ketek semua basah. Begitu mau pulang kau kasih duit, kasih, tapi kau kucat-kucat. Ini Pak Ustadz 50.000. Kata suaminya, 1 jam kau didoakan itu, masa cuma 50 kau kasih? Apa kata istrinya, ya sudahlah bang, tambah di situ 2 sisir pisang. Bagaimana anakmu mau jadi pendakwah kalau dilihat kau menghormati ulamamu seperti itu? Ini Abu Dahdah senang betul. Ya Rasulullah, terima kasih kau datang ke rumah kami. Kenapa ya Rasul? Kata Umar, lapar kami bos. Jangan juga kau cari di buku bos, tidak ada kata bos di buku ini gaya dasar latih supaya enak. Lapar kami nih, adakah bisa dimakan? Tenang ya Rasul, duduk manislah ya Rasul di sini. Abu Dahdah ke kebunnya. Dia ambil pohon kurma Pak, dia bawa dengan pohonnya. Bingung Nabi, ya Rasul. Abu Dahdah, kita cuma memakan buahnya. Ya Rasul, kalau buahnya saya bawa, saya tidak tahu mana yang Anda senang. Kalau saya bawa dengan pohonnya, silakan pilih. Begitu cintanya kepada Rasul. Cukup sampai di situ? Tidak. Beliau potong kambing yang paling bagus. Tidak seperti ibu-ibu ngasih orang, nak, ada kue di situ dalam kulkas, bawakan Ustadz Das'ad daripada basi. La haula wala quwata illa billah. Nanti basi baru dia ingat ustadznya. Yang lebih parah lagi, konsultasi malam-malam, telepon jam 12, jam 12. Ustadz belum tidur. Kalau saya sudah tidur saya tidak jawab ini anumu. Ada apa? Cek nomor aja Ustadz. Astagfirullah. Ya sudah. Lalu Abu Dahdah menyembelih binatang yang paling pagi. Sebagian dagingnya disate, dibakar, dipersembahkan kepada Nabi. Nabi menyantapnya dan berkata, Abu Dahdah, tolong bawakan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan anak saya tidak makan enak seperti ini. Bawakan anak saya. Ini bapak-bapak ingat nih. Kalau makan enak di luar, jangan kau lupa bini dan anakmu. Nabi Masya Allah, dia ingat istrinya Pak. Bapak kalau di luar traktir orang, semua makan enak, sampai di rumah istrinya tidak pernah ditraktir. Suami macam apa itu? Tidak pernah dicontohkan Nabi itu. Malah kalau pulang sudah ditraktir temannya, teman saya yang traktir bu, padahal dia yang traktir temannya. Hati-hati juga ini yang suka ditraktir. Apalagi yang tidak pernah traktir kamu semenjak kau kenal 12 tahun. Baru kau ditraktir, siapa tahu uang pilkada dia kasih makan kau. Nabi menyantap. Sudah itu Nabi mengambil semua sampel makanannya, diangkat, roti, daging. Apa kata beliau? Saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar dalam keadaan lapar, perut kosong, tapi alhamdulillah berkat persaudaraan di antara kita, perut kita sudah kenyang. Tidak perlu beli kambing, tidak perlu beli kurma. Alhamdulillah kita sudah kenyang. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, sampai Nabi 3 kali mengulangnya, ketahuilah saudara-saudara sekalian, semua yang masuk ke dalam tenggorokanmu, makan dan air yang lewat di tenggorokanmu, demi Allah kelak akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengucapkan ayat, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Apa hikmah dari kisah ini? 1, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bapak-bapak, ada yang kalah soleh di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada kok kalah puasanya Nabi?
Ada kau kalah tahajudnya Nabi? Ada kau kalah lisannya Nabi, hal lembutnya? Ada? Demi Allah tidak ada yang kalah ibadahnya Nabi di kolong langit ini. Tapi apa Nabi tidak punya masalah? Dengar tuh tadi kisah, kelaparan Pak. Datang Jibril menawarkan, ya Muhammad, kau berdoa, ini gunung Uhud dijadikan emas. Apa kata Nabi? Lebih baik saya lapar hari ini, besok saya puasa, kenyang hari ini, besok saya puasa. Kita baru mengeluh, sedikit tidak makan, aduh ya Allah kenapa kau hukum saya begini? Itu Nabi, ibadahnya bagus. Ada masalah dalam rumah tangganya. Ya Allah capek saya hadapi hidup saya ya Allah. Kenapa kau berikan beban berat begini ya Allah? Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ayo. Ada orang Pak, sudah 2 anaknya kasihan, tidak punya rumah. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada orang punya rumah, punya anak. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Setia suami istri, ada anak, ada rumah. Apa masalahnya? Mertuanya suka intervensi. Mana ada orang manusia yang tidak ada masalahnya? Ayo tunjukkan ke saya. Ini di depan saya. Muka-muka penuh masalah juga ini Pak. Ayo tunjuk ke saya, mana tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah, sedulur-sedulur, sedulur saklawase. Allah tidak berkata, Dasat, kalau ada masalahmu, kau jadi anggota dewan dulu. Tidak. Dimas, kalau ada masalahmu, kau jadi kaya dulu. Tidak. Allah cuma minta 2 hal. Ista'inu bisabri salah, sabar perbaiki solatmu. Itulah resep menyelamatkan rumah tangga. 2 aja, sabar. Ada masalahmu, sabar. Digosip, sabar. Suamiku jelek, ya sabar. Itulah jodohmu. Kenapa? Allah tahu kalau suamimu gagal, dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Selesai urusan. Istriku suka ngomel, sabar. Kau tidak sabar, pulangkan saja. Ini kau ngomel-ngomel, bertengkar, hamil lagi. Demi Allah, biar dia ulama, biar dia profesor, biar dia pejabat, tapi kalau tidak punya ilmu sabar, tidak mungkin bisa bahagia dalam rumah tangganya. Ini sabar. Istriku suka ngomel, pasti karena kau jarang kasih hadiah. Itu bocor soal. Rahasia perempuan itu Pak, 2. 1 kasih hadiah, 2 puji. Makanya kalau istrimu suka ngomel, pasti 2 ini jarang kau lakukan. Sudah jarang kasih hadiah, tidak pernah lagi memuji. Coba itu ibu-ibu. Biar kau tidak punya, tidak setiap hari kau datang rumah, yang penting ada duitnya, aman dia. Tidak percaya, kau dengar baik-baik ya, saya tanya. Ibu-ibu, biar suami tidak pula, yang penting ada kau dengar baik-baik dia tuh. Itu uang dia cari Pak. Nah sekarang, apakah rumah tangga yang bergelimpangan dengan bergelimpang? Oh salah kalau bergelimpangan ya. Bergelimang dengan materi, jaminan bahagia? Enggak. Kalau gara-gara materi orang bahagia, tidak ada anak orang kaya yang cerai. Buktinya lebih banyak anak orang kaya yang cerai daripada orang miskin. Iya toh? Iya. Kalau dari segi ekonomi bukan banyaknya ukurannya, tapi apa? Rasa cukup. Maka bapak-bapak, kalau istrimu suka ngomel, pasti bapak kurang memuji. Dengar ini Pak, rahasia ini ya, jangan kau kasih tahu yang tidak datang. Pak, ada 3 rahasia. Bohong yang halal.
Boleh, bahkan berpahala. Satu di antaranya, bohongnya suami membahagiakan istri. Boleh bapak bohong. Contoh. Waduh. Kenapa bu? Makin hari saya lihat kau makin cantik aja. Padahal makin jelek. Malah bapak kalau jujur dosa. Loh, saya lihat kau makin jelek aja bu. Jelek. Hamil juga. Boleh. Ya. Ayo. Maka bapak-bapak pandailah memuji istri. Kenapa istri suka ngomel Ustadz? Salah satu sebabnya karena penghasilannya yang terbatas, kebutuhannya besar. Gaji bapak 3 juta. 2 anak. Tidak masuk akal bisa hidup. Kalkulator manapun pasti tidak cukup. Tapi karena perempuan ahli bidang ekonomi, 3 juta dia berusaha hidup dalam sebulan. Coba kalau bapak pegang itu 3 juta. Tidak bisa cukup. Tapi istri 3 juta dia bisa cukup. Karena dia kelola itu dengan kemampuan otak yang terbatas, maka dia lampiaskan dengan mengomel. Benar bu? Maka sabar. Sekarang bagaimana aplikasinya sabar Ustadz? Ucapkan inna lillahi wa inna alladzi idza asabatu musibah qalu. Gimana operasionalnya Ustadz? Bapak balik kanan. Sudah bu, sudah. Inna lillahi wa inna. Jangan pula kau tengok baru kau bilang innalillahi. Wah, tambah marah pak. Ya, kalau saya itu saya amalkan. Mana sih ada? Biar istri Ustadz tukang ngomel juga. Bohong kalau dia bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Bohong itu. Istri Ustadz bohong. Biar dia Ustadz pasti ada masalahnya. Apa mulianya Ustadz? Kau kalah mulia Nabi. Nabi ada masalah. Aisyah pernah cemburu. Apalagi Dasat Latif. Mas Dimas tahu enggak masalah saya paling besar sekarang? Banyak janda curhat pak. Waduh. Ustadz, suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia, Ustadz, jiwaku sudah tenang. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh. Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam ibu, saya penceramah. Tapi rumusnya, saya cuma ucapkan kalau mamanya cik ngomel. Innalillahi wa inna ilaihi. Masih ngomel, saya peluk, lalu saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai senyum itu. Masih ngomel, saya buka baju saya baru saya peluk. Insaplah. Wah, begitu rumusnya pak. Benar, coba amalkan ini pak. Kalau orang kaya pak, pejabat, selebriti, begaduh tiap hari, paling tidak duitnya banyak. Paling tidak dia punya anak buah. Paling tidak dia populer. Tapi kalau kita sudah rumah ngontrak-ngontrak, suami istri jelek, banyak utang, bertengkar tiap hari, kapan kau bahagia bos? Paling tidak kalau kau bahagia rumah tanggamu, kau lihat orang kaya, kau lihat pejabat lewat, kamu masih bisa bangga. Kau betul pejabat, kau banyak duit, tapi kau tidak bisa dapatkan kebahagiaan seperti rumah tanggaku. Dan bahagia itu tidak mungkin bisa dicontohkan dari orang lain. Ibu yang harus ciptakan. Kalau dia ngamuk, bapak diam. Diam aja. Jangan sampai menyakiti fisik. Kalau bapak menyakiti fisik, pidana dan juga bapak bukan orang beriman. Balikkan ke rumahnya. Sudah. Iya toh? Ibu-ibu tidak senang sama suami, balik kok ke rumahmu. Jangan malah kau cerita di medsos. Tak kusangka kau begitu. Beleng-beleng.
Yang lebih parah lagi saling menghina. Sudah itu baikan lagi. Gengsi dong. Masya Allah. Dengar ini Bu. Kami ini laki-laki juga tergantung istri. Kalau istri baik, tidak mungkin laki-laki macam-macam. Mana buktinya? Waduh, istri saya itu Bu, bidadari sorga. Benar Pak. Meskipun saya selisih 26 tahun. Itu kalau saya keluar rumah, Masya Allah. Dia cium dulu tanganku Bu. 3 kali Bu. Cukup enggak? Dia cium lagi jidatku. Sudah itu kanan lagi. Sudah itu kiri lagi. Ini agak lama sedikit. Ya, kenapa istri saya? Tanya supir saya Bu. Tetangga saya. Biasa saya malu kalau dilihat ibu-ibu tetangga. Lalu dia usap dadaku. Ustadz, ridhoi saya. Meskipun tadi malam bertengkar, dia usap dada saya lalu dia bilang, ridhoi saya. Dia tidak akan pernah tutup pintu mobil sebelum saya bilang, ya sayang, saya ridhoi kau. Enak kan? Kau pernah digituin Pak? Tapi istrimu tidak mungkin begitu kalau kamu tidak mendidiknya. Didiknya bagaimana Ustadz? Bawa pengajian begini. Itu ikhtiar. Hidayah serahkan sama Allah. Karena kalau kita yang nasihati, susah. Kenapa? Bapak tukang bohong. Dia tidak akan percaya. Apa? Bawa. Oh Masya Allah. Saya pernah lihat ada ibu-ibu, dia putar ceramah. Nasihat kepada suami. Dia nonton. Lalu dia perlihatkan monitornya ke suaminya. Suaminya membalas. Nasihat kepada istri. Ya. Itu bagus. Upaya untuk mendapat ridha dan kasih sayang Allah. Ya. Tidak ada orang Pak, tidak ada masalahnya. Maka Allah minta sabar. Kalau kau tidak sabar mau kemana? Sabar aja. Dan hebatnya orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berat sabar. Yang memang berat. Hadiahnya surga. Kalau tidak berat, kipas angin. Oh bapak ibu dekat aja sama Dasat sudah selfie-selfie. Siapa ini? Jelek, hitam, pendek. Apa kelebihannya? Cuma satu kelebihannya. Penuh pesona. Buktinya mana? Kamu foto semua sama saya toh? Iya Pak. Sabar. Yang kedua, perbaiki sholat. Ibu-ibu, kalau rumah tangga penuh masalah, pasti sholat dalam rumah tangga dianggap remeh. Tidak mungkinlah Allah buat rumah tangganya berantakan orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. Cuma kan kita sholatnya main-main. Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayyalas sholat. Asar lagi. Kau tidak ikhlas. Saya sholat. Betul kau sholat. Tapi cari duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000. Mana ya 50 ya? Sami Allah. Malah dia periksa semua kantongnya Pak. Siapa bilang kau sholat itu? Kau cari uang. Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Alaikum. Ya kan. Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri semua kan? Ayo, menghadapi masalah rumah tangga, sholat, sabar. Yang kedua, tolak balalah dengan sedekah. Sedekah. Sehebat-hebatmu kamu, jaga suamimu, tidak mungkin kau lebih hebat dari suamimu. Tidak mungkin, maka serahkan kepada Allah untuk menjaganya. Gimana cara menjaganya? Hadirlah engkau di hatinya. Gimana cara hadir di hatinya? Bukan dengan setiap saat video call. Ya kok video call? Ini HP, saya kalau di video call mama nyecek.
Saya kasih tempel dulu. Baru saya terima. Halo. Aduh, jelek jaringan. Iya kan? Makin jago pula suami. Nah, gimana caranya? Hadir di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya kalau mulutmu kasar. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya kalau kau tidak hargai mertuamu. Cara jaganya, hadir di hatinya. Akhlak baik, tutur kata sopan, muliakan orang tuanya, hargai saudara-saudaranya. Biar perempuan mana yang mau menggadunya, dia saudaranya akan melindungimu, mertuamu akan melindungimu. Berikutnya, tolak bala dengan sedekah. Ya, ibu jaga caranya sedekah. Bangun sholat hajat, sudah mulai ada gejala-gejala nih kelainan. Nggak biasanya pakai parfum. Ini parfum aja kerjanya. Nggak biasanya setrika, baju dalamnya pun disetrika. Sudah patut dicurigai. Apalagi kalau terima handphone dalam kamar mandi. Sudah patut. Ibu nggak usah curhat di medsos. Lebih ibu curhat kepada Allah. Caranya, sholat hajat. Adakah manusia yang mampu mengalahkan kehendak Allah? Tolong jawab Pak. Ada enggak kira-kira manusia mampu mengalahkan kehendak Allah? Nah kalau Allah yang taklukkan hatinya, ada yang bisa membolak-balikkan? Enggak, Allah yang membolak-balikkan hati. Maka sholat hajat. Selesai sholat hajat, minta kepada Allah. Dan doa itu tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab, nanti bingung malaikat, lain di mulut, lain di hati. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau suaminya setia, doa minta hujan dia yang baca Pak. Kan bingung malaikat. Bahkan boleh tidak, bahkan ibu boleh doa pakai bahasa isyarat. Oh, kawin lagi suaminya ini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Hambamu tidak mampu dan tidak cakap menyusun kalimat. Tapi Engkau yang tahu apa yang kuinginkan. Ya Allah, lindungi suamiku dari perempuan jahat. Ya Allah, ini ada duit saya 100.000. Saya bawa ke panti asuhan. 100.000 ini ya Allah, niat saya tolak bala. Mudah-mudahan suamiku terpelihara dan terhindar dari wanita jahat. Bismillah, coba ibu amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Ya Allah, capek sudah saya hadapi istri saya. Ngomel aja kerjanya ya Allah. Engkau larang saya mengucurhat ke medsos, maka aku datang curhat kepadamu ya Allah. Capek sudah ya Allah. Ini ada duit saya 100.000 ya Allah. Saya tolak bala. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Bu, Bu, ya, sabar, sholat. 3, sedekah. Yang berikutnya, perbanyak amal-amal sunnah. Yang sederhana, sederhana aja dulu. Apa itu? Selawat. Ibu selawat. Gampang diucapkan. Tapi gara-gara itu bisa membuat Allah tersenyum kepada kita. Makanya tidak salah orang tua dulu kita selalu bilang, salawati aja dulu. Ya, ibu bayangkan mukanya suami, salawati bu. Iya, lagi tidur, salawati. Ya, ibu salawat, usap ubun-ubunnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini lagi tidur, kalau lagi tidur. Kalau dia terbangun, saya salawati kau bang. Jangan marah, selawat. Bapak-bapak juga begitu. Istrimu suka ngomel, bayangkan pegang mulutnya kau salawati. Selawati aja dulu, salawat. Ya, mudah-mudahan dengan selawat itu Allah kemudian membalas doa-doa kita. Ya. Yang berikutnya sunnah-sunnah, ibu biasakan zikir. Ada pahalanya, sangat gampang di lisan, pahalanya sangat berat ketika ditimbang nanti. Kalimat subhanallah, alhamdulillah. Cuma jangan buru-buru. Bapak-bapak rajin zikir tapi tidak berbekas. Kenapa? Karena bapak buru-buru. Ngucapnya tidak ikhlas dan tidak jelas.
Apa artinya itu sunnah? Ibu ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri kan. Sunnah. Slow man. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba Masya Allah, ibu-ibu tertimpa masalah dalam rumah tangga, ambil wudhu, sholat hajat, menghadap ke kiblat, duduk dengan baik, lalu ibu menyebut nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman. Keluar air mata ibu seolah-olah ibu curhat kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Saya kalau di Makassar salawat zikir gini, jamaah ikut. Di sini dilihat-lihati saya ya. Kau kira saya nyanyikan kau? Ya. Coba diamalkan itu, Pak. Coba diamalkan. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas, ya, ingin lengkap